Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kita akan mulai pembahasan kita kali ini tentang corporate level strategi, atau biasa juga disebut sebagai strategi tingkat perusahaan. Nah, di era sekarang kita telah memasuki di era yang serba dinamis. Kondisi ekonomi terus berubah-ubah tanpa bisa diprediksi. Ancaman resesi ataupun akibat dari wabah COVID merupakan ancaman yang nyata bagi semua sektor di lini perusahaan. Maka dari itu, untuk bertahan kita membutuhkan strategi yang baik yang dapat membuat perusahaan kita dapat sustainable dan bertahan di era yang sulit seperti sekarang. Nah, strategi tingkat perusahaan sendiri merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mendiversifikasikan operasi dari suatu bisnis yang bersaing dari suatu pasar menjadi bisnis yang bersaing di beberapa pasar. Strategi tingkat korporat menentukan tindakan yang diambil perusahaan untuk mendapatkan keunggulan kompetitif dengan memilih dan mengelola kelompok bisnis yang berbeda yang bersaing di pasar produk yang berbeda. Apa keuntungan dari bisnis ini? Yang pertama, strategi ini dapat mengamankan aset kita. Jika kita memiliki dua atau lebih bisnis yang berbeda, maka jika terjadi satu goncangan di bisnis utama kita, maka akan ada jaring pengaman yang mengamankan kita sehingga perusahaan kita tidak terlalu kolaps dan dapat bertahan untuk menunggu momen-momen berikutnya untuk bisnis utama kita berkembang lebih pesat lagi. Ada beberapa jenis tingkat diversifikasi. Yang pertama adalah diversifikasi tingkat rendah. Nah, biasanya di sini adalah bisnis tunggal yang dimana 95% atau lebih pendapatan berasal dari satu bisnis saja. Selanjutnya ada bisnis tingkat sedang, diversifikasi tingkat sedang atau tingkat tinggi, di mana kurang dari 70% pendapatan berasal dari bisnis dominan dan semua bisnis berbagi produk, teknologi, dan hubungan distribusi secara linear. Jadi di bisnis tingkat sedang ini masih ada hubungan antara perusahaan induk dengan perusahaan cabang, di mana perusahaan-perusahaan tersebut masih saling terkait. Ketika ada di satu kolaps, maka akan berakibat kepada bisnis-bisnis lainnya. Selanjutnya adalah diversifikasi tingkat tinggi. Nah, di sini kurang dari 70% pendapatan berasal dari bisnis dominan. Mungkin hanya sekitar 50% atau 60% saja yang berasal dari bisnis dominan. Tetapi antar perusahaan inti dan perusahaan pendukung semuanya saling berkaitan, tidak berkaitan. Misalnya seperti bisnis A bergerak di bidang peternakan, bisnis B bergerak di bidang komunikasi, bisnis C bergerak di bidang pertambangan. Maka dari itu akan terjadi keamanan ketika terjadi serangan atau terjadi ancaman di satu sektor, misalnya contoh sektor pertambangan, maka sektor peternakan dan sektor komunikasi dapat mensubsidi sektor pertambangan agar bisa bertahan untuk maju melawan ancaman-ancaman tersebut. Nah, berikutnya adalah kenapa kita harus melakukan diversifikasi. Yang pertama adalah untuk menciptakan nilai agar perusahaan kita dapat menjadi perusahaan yang lebih baik, dapat menjadi perusahaan yang lebih sustainable dan lebih dapat bertahan di berbagai gempuran dan era ekonomi seperti sekarang ini. Bagaimana cara perusahaan untuk menciptakan nilai? Yang pertama adalah dengan cara keterkaitan operasional atau berbagi kegiatan. Contohnya adalah seperti perusahaan Honda, di mana Honda sendiri merupakan perusahaan otomotif yang bergerak di bidang mesin motor, mesin mobil, serta berbagai mesin kendaraan lainnya seperti mesin alat pertanian dan mesin nelayan untuk melaut. Nah, contohnya adalah dalam berbagi kegiatan ini adalah AHM atau Astra Honda Motor. Di sini AHM berbagi kegiatan dengan Honda, di mana Honda memproduksi motor dan mobil, sedangkan AHM bertugas sebagai pemasar. Kelemahan dari sistem ini adalah ketika AHM misalnya mengalami kesusahan dalam penjualan, maka Honda pasti akan turun produksinya karena tidak ada barang yang harus dijual. Begitu juga sebaliknya, ketika Honda terhambat produksi, maka AHM akan kesusahan untuk menjual barang.
Maka dari itu, jika diversifikasi saling berkaitan seperti ini, resiko masih cukup tinggi. Karena ketika A rusak, maka B ikut rusak. Selanjutnya adalah keterkaitan perusahaan pengalihan kompetensi inti. Contohnya kita ambil lagi dari Honda, di mana Honda awalnya adalah perusahaan yang memproduksi sepeda motor. Terus dengan teknologi yang mereka miliki, dengan teknologi inti yang mereka miliki, yang telah dipercaya oleh konsumen, mereka merambah ke bisnis mobil, yaitu Honda Mobil. Setelah mereka mengembangkan berbagai jenis mesin dan masyarakat percaya akan kualitas mesin Honda, Honda mengembangkan teknologinya, membagi kompetensi inti mereka ke mesin pertanian. Kita dapat melihat hand traktor dengan mesin Honda, ataupun melihat mesin nelayan, mesin perahu dengan mesin Honda, yang dimana mereka menggunakan teknologi inti dari Honda sehingga masyarakat akan lebih percaya dan menggunakan produk-produk tersebut. Nah, berikutnya adalah diversifikasi dengan kekuatan pasar. Nah, contohnya adalah Apple. Kekuatan pasar yang Apple miliki adalah sistem operasi iOS yang mereka miliki. Jadi ketika masyarakat menginginkan menggunakan sistem operasi iOS, maka satu-satunya pilihan yang harus mereka pilih adalah membeli produk Apple. Maka dari itu, Apple, iOS saling terkait satu sama lain dan tidak bisa terpisahkan. Berbeda dengan Android. Jika kita menginginkan menggunakan sistem operasi Android, maka kita dapat memilih berbagai merek HP. Contohnya kita bisa memilih Samsung, Xiaomi, Oppo, Lenovo, Vivo, dan masih banyak lagi. Sedangkan untuk Apple sendiri hanya ada iOS. Jadi ketika kita menginginkan performa dan manfaat dari iOS, maka kita hanya bisa menggunakan Apple. Berikutnya adalah keterkaitan operasional dan perusahaan secara simultan. Contoh dari sini adalah kita lihat perusahaan yang berkembang saat ini yang sangat besar adalah Disney, di mana Disney sendiri merupakan perusahaan film yang memproduksi berbagai film untuk hiburan. Tetapi mereka sekarang mengembangkan bisnis ke sektor hiburan, tempat hiburan. Contohnya adalah Disneyland. Selanjutnya, Disney mengembangkan ke souvenir dan produk-produk boneka-boneka serta patung-patung, serta saat ini mereka membuat Disney Hotstar, di mana itu merupakan aplikasi streaming yang memiliki banyak sekali film-film Disney di dalamnya yang lebih lengkap daripada aplikasi lainnya, sehingga keunggulan kompetitif dimiliki oleh Disney Hotstar. Berikutnya adalah keempat, diversifikasi tadi merupakan diversifikasi yang terkait lini bisnis. Jika terjadi ancaman atau terjadi kesusahan di berbagai bisnis, akan berimbas pada bisnis-bisnis lain, sehingga ada diversifikasi lagi yang disebut diversifikasi tidak terkait, di mana antar perusahaan tidak ada hubungan sama sekali. Jadi ketika ada kolaps di satu usaha, maka usaha lain akan tetap aman. Contohnya di sini adalah alokasi pasar modal internal yang efisien dalam ekonomi pasar. Kita lihat seperti Saratoga Investama. Mereka merupakan perusahaan investasi yang dimana memiliki berbagai bisnis yang tidak terkait satu sama lain. Saratoga memiliki seperti contohnya Tower Bersama Group yang bergerak di bidang komunikasi, ada Adaro Energi yang bergerak di bidang pertambangan khususnya batubara, ada Provident Agro yang bergerak di bidang pertanian. Nah, maka dari itu ketika ada masalah, mungkin seperti kemarin ada larangan ekspor batubara, Saratoga Investama tetap aman. Batubara Adaro masih tetap berjalan dengan seperti biasanya karena dapat supply atau subsidi dari Saratoga Investama sendiri dengan mengambil berbagai keuntungan dari berbagai usaha yang mereka miliki lalu disubsidikan ke Adaro. Jadi bisnis mereka dapat lebih sustainable dan bertahan di berbagai era. Selanjutnya lagi ada restrukturasi aset ekonomi keuangan. Contohnya di sini adalah Agung Podomoro Group, di mana mereka merestrukturisasi sebuah lahan kosong
menjadi perumahan dan apartemen yang dapat membuat harga asetnya naik berkali-kali lipat. Contohnya juga ada Saratoga Investama lagi, di mana biasanya Saratoga membeli perusahaan-perusahaan yang kinerjanya buruk, kemudian diperbaiki secara manajemen dan menghasilkan profit, kemudian dijual secara IPO, sehingga Saratoga Investama dapat mendapatkan kembali modalnya serta keuntungan berkali-kali lipat dari IPO tersebut. Contohnya di sini adalah ketika Saratoga Investama mengakuisisi rumah sakit Prima Jaya. Nah, ketika itu rumah sakit memiliki kinerja buruk dan diperbaiki oleh Saratoga Investama dan dijual lagi menjadi lebih mahal. Nah, itu adalah macam-macam strategi diversifikasi yang biasa digunakan oleh perusahaan-perusahaan di luar sana. Untuk itu kita harus memilih mana strategi yang diversifikasi yang dapat kita gunakan dengan modal yang kita miliki saat ini, dengan teknologi yang kita miliki, dan dengan pengalaman yang kita miliki. Kita harus bisa menentukan strategi terbaik untuk kelangsungan bisnis kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.